Silahkan. Topik yang kita ambil adalah keterbatasan fasilitas dalam mengajar informatika. Saya lihat tadi semua kayaknya teman-teman mengambil topik ini. Kami dari kelompok 3, saya Putu Ayu Putri Aryatini, kemudian yang nomor kedua adalah Bapak Awaludin, kemudian Ibu Soraya Fitriani, yang keempat Pak Nurlan Agus, dan Bapak William Edward Poli. Di sini untuk identifikasi masalah, yaitu keterbatasan dalam mengajar informatika. Ini menurut Ibu Soraya ya, Ibu Soraya tuh hanya memiliki 2 ruangan komputer di mana jumlahnya hanya 62 PC dengan siswa lebih dari 650. Keterbatasan guru yang mengajar cuma 1 orang dan itu pun ditambah dengan tugas-tugas tambahan lainnya. Untuk saya sebagai guru informatika, Mohon maaf izin Bu Putri, ya, mohon maaf izin, ya. tidak ada share screen atau mau share screen? Oh, share screen-nya nggak kelihatan ya? Iya, belum nampak. Oh, tunggu, coba Oke. dulu. Sini kadang-kadang sinyalnya nggak bagus Ibu, kadang-kadang lagi dia Nelot ya? ya mungkin ke stop tadi. Nah, ini sudah Bu. Sudah ya? Ya. Saya lanjut. Dalam pembelajaran kelas 32 peserta didik, tidak semua mahir dengan peralatan komputer karena mereka sebagian tidak mempunyai dan tidak pernah menggunakan peralatan tersebut. Ini menimbulkan rasa kurang percaya diri dan menganggap dirinya tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran informatika dan menganggap mata pelajaran ini menakutkan atau menyeramkan. Yang kelima, keterbatasan peserta didik dalam memiliki alat komunikasi seperti HP, komputer, laptop, karena kebanyakan peserta didik dari kalangan menengah dan kalangan tidak mampu. Solusinya adalah dengan menambahkan lab komputer. Diharapkan guru yang mengajar informatika dibantu atau ditambah atau juga tidak terlalu banyak diberikan beban-beban tambahan. Untuk kompetensi, selalu bersemangat untuk menambah kompetensi mungkin dengan cara mengikuti pelatihan, workshop, BIMTEK daring yang sering kita lihat di media sosial. Kemudian meyakinkan peserta didik untuk menimbulkan percaya diri mereka untuk semangat dan mereka mampu walaupun tidak mempunyai peralatan sendiri di rumah, mereka bisa menggunakan peralatan di sekolah dan mapel informatika tidak menyeramkan atau susah. Mapel ini tidak hanya untuk teman-teman yang mahir pemrograman saja, tapi untuk semua. Untuk peserta didik yang tidak memiliki peralatan komputer atau teknologi di rumah, bisa dijadwalkan secara individu pada praktik pengembangan diri di lab setiap 1 minggu sekali. Praktik baiknya, pembelajaran di lab komputer dapat terjadwal dengan baik tanpa ada bentrok. Kemudian menjadwalkan pembelajaran dengan menimbulkan percaya diri mereka untuk bersemangat belajar dengan cara tutor sebaya. Yang ketiga, menjadwalkan secara individu pada praktik pengembangan diri di lab komputer setiap 1 minggu sekali. Itu dari pendapat Ibu Soraya. Sedangkan dari saya, di sekolah kami yaitu SMP Budi Utama Kerobokan, di mana di sini juga hampir sama sebenarnya masalah yang ada. Jadi ruang komputer kami hanya ada 1 dengan fasilitas internet terbatas dan tidak semua kelas akan bisa tersambung dengan internet. Jadi yang terdekat saja dengan WiFi yang bisa connect gitu. Kemudian banyak LCD proyektor yang ada di ruangan rusak sehingga kita rebutan dalam penggunaan LCD proyektor yang ada. Kemudian guru yang mengampu mapel informatika mengerjakan banyak tugas tambahan ya mau tidak mau harus dilaksanakan untuk kelangsungan sekolah dalam hal online. Kemudian keterbatasan guru mapel informatika dalam penguasaan materi robotik dan pemrograman. Kemudian keterbatasan peserta didik dalam perangkat gawai, mengingat sebagian besar dari mereka itu adalah kalangan menengah ke bawah. Adapun solusi yang saya usahakan yaitu dengan menambahkan ruang
laboratorium komputer atau paling tidak adalah membuat ruang multimedia. Karena baru-baru ini sekolah kami menerima bantuan berupa Chromebook 15 pieces, mungkin kita harus mempersiapkan satu ruangan kosong untuk membuat kelas mungkin ruang multimedia. Jadi bisa dipergunakan untuk moving class. Kemudian memperbaiki atau mengganti LCD proyektor yang sudah ada jika ada anggaran lebih. Kemudian memberdayakan guru mapel lain untuk membantu kita dalam proses online sekolah. Mengikuti kursus workshop BIMTEK terkait materi yang kurang dan meminjam mungkin dalam pembelajaran jika ada anak-anak yang tidak mempunyai gawai, bisa meminjam ke orang tua atau saudara jika saat diperlukan. Adapun praktek baik yaitu menggunakan kelas kosong atau moving class, kemudian menggunakan LCD bergantian yang terjadwal, kemudian sharing ke guru mapel agar bisa membantu dalam pengerjaan tugas tambahan, kemudian mengadakan workshop di sekolah secara tatap muka ataupun mengikuti workshop secara daring terkait materi yang belum dimengerti, kemudian kadang-kadang kita sendiri selaku guru meminjamkan gawai pribadi kita ke peserta didik saat kita melaksanakan pembelajaran misalnya ulangan harian yang berupa kuisis, karena kita berusaha agar anak-anak melaksanakan ulangan itu menggunakan teknologi. Itu dari sekolah kami, sedangkan dari Bapak Awaludin juga hampir sama. Identifikasi masalahnya juga di ruangan lab komputer, kemudian guru informatikanya yang belum menguasai pemrograman visual, kemudian jaringan internet belum terlalu memadai, kemudian hardware seperti CCTV, Bluetooth, Wi-Fi-nya kurang, terus keterbatasan pengetahuan siswa dalam bidang informatika. Solusinya adalah siswa praktek menggunakan gadget masing-masing, mungkin pinjam milik sendiri atau orang tua. Perlu ada pelatihan BIMTEK pemrograman visual blok, tambahan jaringan internet di berbagai titik penting, kemudian perlu dipersiapkan alat perangkat keras untuk persiapan capaian pembelajaran sistem komputer, dan siswa perlu perbanyak belajar literasi dalam bidang informatika melalui buku paket dan lain-lain. Itu tadi dari kami. Baik, Bu Putri, ini kalau disimpulkan berarti hampir rata-rata sama hampir ya? Rata-rata sama. Kalau disimpulkan hampir rata-rata sama. Nanti kita akan jadikan satu berupa ini PPT baru. Mungkin karena kita ada 2 orang teman yang belum ada sharing, jadi mungkin kalau di sekolah mereka memiliki mungkin ada perbedaan dari sekolah kami tadi yang bertiga, nanti akan diperbaiki. Jadi demikian tadi, saya pikir semua hampir rata-rata di sekolah itu sama. Terima kasih, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya dalam presentasi hari ini. Silakan Ibu, sudah mungkin ada yang bertanya atau bagaimana? Yang silakan tadi. Nanti yang langsung bertanya boleh langsung raise ya Bapak Ibu. Ya. Ini sepertinya kalau disimpulkan memang rata-rata hampir sama. Ya. Nanti bisa disimpulkan ini ya Bu Putri ya. Dari, kita punya persepsi berbeda tentang kolaborasi gitu. Jadi kalau kita membuat kolaborasi kan artinya dia masing-masing harus mengemukakan pendapat. Jadi tidak hanya langsung jadi satu berupa slide begitu misalnya. Artinya kalau satu slide itu diperkirakan mungkin teman kami itu bilang mungkin yang buat cuma 1 orang saja seperti itu. Jadinya mungkin kita punya persepsi yang berbeda gitu ya. Iya, baik gak apa-apa. Nanti ini di modul 2, modul 3 sampai dengan modul 4 kelompoknya tetap sama ya Bapak Ibu. Dan pastikan tetap ada kolaborasi, jadi nggak apa-apa, nanti ini kan jadi pengalaman Bu, kalau nggak begini kan justru malah kita jadi tahu ya, ternyata di setiap sekolah kita itu yang sepertinya sudah besar, sudah fasilitasnya lengkap, ternyata masih ada aja ya kekurangannya ya. Kita pengen ke sesuatu yang sempurna itu ya masih harus merangkak gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita semua sambil belajar kok Bapak Ibu.
Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok